Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan tentang pengetahuan bagaimana caranya menemui para waliullah yang sudah meninggal. Kita bermeditasi untuk menemuinya dan meminta bimbingannya. Jadi jangan salah, jangan menganggapnya bahwa itu adalah jin, karena di situ ada ciri-cirinya. Oke, waliullah adalah kekasih Allah. Setelah dia meninggal, maka diutus Allah untuk membimbing manusia. Biasanya para wali itu menemui orang-orang yang ahli tirakat atau orang-orang yang ahli spiritual di jalur Islami atau di jalur kebaikan. Nah, kemudian orang-orang yang seperti itu ditemui oleh para waliullah dan diberikan petuah-petuah, diberikan petunjuk-petunjuk, diberikan coding-coding alam. Nah, diberikan suatu ilmu-ilmu gaib. Jadi langsung dipraktekkan bisa terjadi kalau ilmu yang dibimbing oleh para waliullah. Nah, pada dasarnya para waliullah itu memiliki karomah, memiliki kemampuan yang bertujuan untuk syiar agama. Nah, setelah dia meninggal, maka diutus Allah kembali lagi ke dunia untuk membina, untuk membimbing manusia yang mau dibimbing. Nah, setelah itu kita kembalikan kepada kita sendiri secara pribadi. Kita ini mau dirubah atau tidak? Kalau misalkan kita mau dirubah, ya ikuti petunjuk-petunjuk sasmita-sasmita gaib, wisik-wisik gaib. Nah, bila petunjuk itu kita buktikan dan ternyata kejadian benar, berarti itu yang dinamakan benar atau wisik. Bila petunjuk itu saat kita praktekkan tidak terjadi, tidak benar, berarti itu hanya angan-angan saja atau halusinasi saja atau kekuatan pikiran bawah sadar kita. Jadi bukan kenyataan. Jadi harus bisa dipahami. Nah, banyak seseorang menganggapnya bahwa para waliullah itu tidak sembarangan orang yang menemui. Dia harus ahli tirakat, harus ahli puasa, harus ahli zikir, harus ahli baca Al-Quran, harus beragama Islam. Nah, menurut saya pribadi tidak seperti itu. Nah, karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, ya, para waliullah juga seperti itu. Bagi siapa saja manusia, entah itu memiliki kepercayaan Kristen, Hindu, Buddha, kejawen, tetapi memiliki suatu teknik untuk bisa menembus, melihat waliullah, ya bisa terjadi. Jadi kita harus bisa memahaminya. Ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak tertipu? Ini bangsa roh dan ini bangsa jin. Nah, kalau bangsa jin, kalau kita saat menemui jin, jin ini memiliki busana. Yang pertama, di level pertama busana jin hanya ada dua, hitam sama putih. Nah, bila kita terlihat di dimensi satu atau jin yang masuk di alam manusia, terlihat sekelebatan warna hitam, terlihat sekelebatan warna putih. Nah, itu adalah baju dasar jin yang ada di dimensi satu. Nah, kemudian kita temui bentuknya, sosoknya seperti apa. Apakah dia tua, apakah dia muda, apakah dia jelek, apakah dia memiliki tanduk dan sebagainya. Nah, pada dasarnya memiliki dua busana, yaitu hitam dan putih. Nah, setelah kita menemuinya, kita membaca etika,
Kita membaca etika, kita memerintahkan bentuk aslinya. Nah, baru ini berbentuk. Dia berubah jadi manusia yang tampan ataupun berubah jadi hewan dan memiliki warna. Baru memiliki warna dia. Ada coraknya hitam ataupun putih atau kuning, dan ada berbentuk kayak baju kerajaan, kayak memakai selendang, memakai mahkota dan sebagainya. Itu di dimensi 2. Nah, baru terlihat warnanya. Nah, dan tidak memancarkan cahaya. Tidak memancarkan cahaya, tidak mengeluarkan cahaya. Tidak. Nah, itu adalah golongan jin. Nah, dia busananya ada 2, hitam dan putih. Setelah kita membaca etika baru ada warnanya. Bisa dipahami. Nah, tetapi kalau golongan roh, setelah kita ketemu, misalkan berbentuk putih. Kalau roh itu bajunya cuma satu. Roh dan sukma itu bajunya cuma satu, yaitu putih. Setelah kita ketemu, kita tunjukkan wujud aslimu. Misalkan kita berbicara seperti itu, dia tidak berubah, tetap. Baca lagi, dia tidak berubah, tetap. Itu artinya memang baju aslinya ya warnanya putih. Nah, bedanya apa dengan jin? Kalau jin memiliki corak warna, ya, memiliki warna seperti baju yang ada di dunia. Nah, kalau roh tidak memiliki warna, hanya satu, putih. Yang membedakan apa? Kalau golongan roh itu bisa memancarkan cahaya. Karena apa? Dulunya pernah hidup di dunia. Pasti pernah melakukan suatu amalan-amalan, apalagi dari golongan wali, pasti dia sering zikir. Sehingga dia memancarkan cahaya secara terus-menerus. Nah, itu adalah golongan roh. Nah, itu yang jadi patokannya saat kita menemui, saat kita ziarah ke makam waliullah, misalkan ke Sunan Giri. Nah, kita bermeditasi menggunakan ilmu terawangan atau menggunakan ilmu gaib untuk menemuinya. Nah, bila kita bertemu sosok di sekitar makam di situ yang warnanya putih, kemudian kita baca etika, kita suruh merubah bentuk aslinya, tetap warnanya nggak bisa berubah, tetap putih. Nah, itu adalah golongan roh. Nah, itu golongan roh. Kita tanya siapa dia namanya, dia pasti menjawabnya apakah dia Kanjeng Sunan Giri ataupun yang lain. Karena kalau di suatu era pemakaman itu roh yang datang ke situ banyak, nggak cuma Sunan Giri aja, pasti yang lainnya banyak. Nah, setelah itu kita ajak komunikasi. Setelah ajak komunikasi, kita istilahnya, kalau istilah Jawa itu sungkem ya. Dalam arti sungkem itu bagaimana ya, tangannya kita pegang, kita sentuh, kita cium. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah golongan roh. Berarti para waliullah itu bisa ditemui hanya dengan menggunakan ilmu gaib, bukan ilmu zikir, bukan ilmu tirakat untuk puasa dan sebagainya, melainkan ilmu gaib. Ilmu gaib itu metodenya macam-macam. Ada yang pakai doa dan ada yang pakai meditasi ya. Intinya para waliullah bisa ditemui dengan ilmu gaib dan ada ciri-cirinya. Biar kita tidak salah bahwa yang kita lihat itu golongan jin atau golongan roh. Nah, kalau golongan roh yaitu dasarnya memiliki satu warna, putih. Dirubah bentuk apapun dia tetap tidak berubah, berarti itu golongan roh. Yang kedua, amati lagi, dia memancarkan cahaya apa tidak. Kalau dia memancarkan cahaya, dia golongan roh. Kalau tidak, berarti golongan sukma. Ya. Sukma tipis untuk memancarkan cahayanya, karena dia masih hidup ya, masih bersama jasadnya ya, manusia. Sedangkan kalau roh ini udah tidak memiliki jasad, ya. Nah, kalau jin tidak memancarkan cahaya apapun. Nah, kalau dia pun memancarkan cahaya, warnanya itu
merah, yaitu sifatnya api kan merah. Kan dia diciptakan dari api. Nah, kalau ditemui jin yang memancarkan warna merah itu dari golongan iblis. Jadi itu di atasnya jin ya. Iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Nah, seperti itu. Jadi saat kita temui ada sosok hitam, putih, kita baca salam etika, dia ternyata berubah jadi memiliki baju, berubah membawa pedang, membawa keris, berubah membawa panah, berubah bajunya memakai baju kerajaan, memakai baju hijrah, perang dan sebagainya. Nah, itu golongan jin. Jadi pengetahuan ini sangat luar biasa dipahami bagi orang awam. Nah, jadi jangan salah langkah bahwa kita menemui roh waliullah itu memang benar-benar ada, bisa dengan ilmu gaib. Jadi jangan berasumsi bahwa yang bisa menemui itu adalah orang-orang yang ahli zikir. Belum tentu orang yang ahli zikir itu bisa memiliki ilmu gaib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.